Bagaimana soalnya? Mudah tidak? Agak susah ya? Oke, kita bahas bareng yuk. Masih sama teman-teman, kita cari verbnya dulu. Verbnya mana? Is, ini verbnya. Lu ada koma sebelumnya, maka berarti dia itu koma apa teman-teman? Koma apositif. Masih ingat ya, koma apositif. Subjek, koma, habis itu kata kerja. Nah, dua koma ini yang mengapit di antara subjek verb, menjelaskan subjeknya, maka berarti dia sebagai apositif atau yang disebut sebagai keterangan tambahan. Kalau ada apositif, apa yang perlu dipilih teman-teman? Jadi, pilih jawaban yang terdapat conjunction dan verb atau jawaban yang tidak ada dua-duanya. Oke, kita lihat teman-teman, jawaban yang cuma ada satu verb salah mana? Iya, delta udah pasti salah karena ada satu verb tanpa conjunction. Delta udah pasti salah karena ada satu verb tanpa conjunction. Mana lagi yang salah? Establishing itu bukan verb. Kan tadi kan udah dijelaskan. Pilih jawaban yang terdapat dua-duanya atau jawaban yang tidak ada dua-duanya. Lah, alpha gimana mister? Alpha ada conjunction, tapi establish ini bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Nah, gimana ini? Soalnya udah kompleks ini teman-teman. Maka kita lihat yang pertama gini. Establish. Berlaku juga untuk semua verb 3, apalagi yang berakhiran ed. Establish itu bisa menjadi verb 2, bisa menjadi verb 3. Saya ulangi lagi. Establish itu bisa menjadi verb 2, bisa menjadi verb 3. Jika establish itu menjadi verb 2, maka berarti dia verb. Ini kata kerja. Simple. Ya nggak sih? Simple past. Tapi kalau verb 3, ini bukan kata kerja. Bukan verb. Kalau verb 3 itu bukan verb. Karena verb 3 itu bisa jadi verb kalau misalnya ketambahan had sebelumnya, atau ketambahan had been sebelumnya, atau ketambahan apa? Is MR sebelumnya, atau ketambahan apa? Was were sebelumnya. Nah, maka itu bisa menjadi kata kerja nanti. Jadi is verb 3 jadi pasif, was verb 3 jadi pasif, had verb 3 jadi aktif, had been verb 3 jadi pasif. Intinya apa? Verb 3 saja tanpa ada sesuatu, maka berarti dia itu bukan verb. Gimana cara melihatnya, mister? Cara melihatnya gampang, teman-teman. Kalau verb 3, maka otomatis dia itu akan menjadi aktif. Kalau verb 2, maka otomatis dia itu akan menjadi aktif. Tapi kalau verb 3, maka dia akan menjadi pasif. Cara mudahnya gimana? Setelahnya, lihat setelahnya. Kalau verb 2, aktif itu kan diikuti objek. Kalau pasif tidak diikuti objek, tapi diikuti preposisi atau adverb. Preposisi atau adverb, kata keterangan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, setelah titik-titik ini diikuti objek atau preposisi? Preposisi in. Maka berarti ini verb 3, berarti establish di sini verb 3, establish di sini verb 3. Bisa dipahami ya? Nah, yuk kita lihat yuk, kita analisa satu persatu. Mister, alfa benar atau salah? Alfa ini salah. Kenapa? Karena di alfa itu ada conjunction, tidak ada verb. Establish itu bukan verb, mister. Bukan. Establish ini verb 3. Ingat-ingat. Establish ini verb 3. Hati-hati. Bukan verb 2, sehingga dia itu bukan verb. Maka berarti alfa salah. Pilihannya antara Bravo sama Charlie. Lah, dua-duanya ini sama-sama bukan verb. Ingat-ingat. Verb ing itu bukan verb. Kapan verb ing itu menjadi verb, mister? Ketika misalnya ketambahan is, am, are, maka bisa jadi verb. Atau was, were,
maka bisa menjadi verb. Atau had been, ya, maka bisa menjadi verb. Sehingga kalau nggak ada kata kerja berikut di depan verb ing, maka berarti verb ing bukan kata kerja, bukan verb. Sehingga Bravo sama Charlie sama-sama bisa ya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama bukan verb. Pilihannya antara Bravo sama Charlie. Nah, saya pernah jelaskan soal ini ya. Verb ing sama verb 3 sama-sama bukan verb. Verb ing itu aktif, verb 3 itu pasif. Bagaimana cara menganalisa itu verb itu aktif atau pasif? Lihat setelahnya. Kalau aktif diikuti oleh objek, kalau pasif diikuti oleh preposisi atau adverb. Sehingga kita lihat kata setelahnya. Setelahnya ini diikuti objek atau preposisi? Preposisi mana? In. Ini kan in preposisi. Sehingga yang dibutuhkan aktif atau pasif? Iya betul, pasif yang dibutuhkan karena diikuti preposisi. Maka jawabannya apa teman-teman? Iya Charlie, jawaban yang salah Bravo. Jadi letak salahnya Bravo itu bukan karena dia itu bukan kata kerja, karena udah betul loh. Pilih jawaban yang ada conjunction sama verb atau pilih jawaban yang tidak ada dua-duanya. Bravo tidak ada dua-duanya, tapi letak salahnya Bravo karena dia aktif. Sedangkan ini yang dibutuhkan pasif. Sampai sini ya, bisa difahami ya. Soalnya agak kompleks ya. Ya nggak apa-apa. Dah, ini soal terakhir diapositif. Next video kita akan masuk di materi yang selanjutnya. Kira-kira apa nih ya? Teman-teman kira-kira ada request nggak? Kalau teman-teman ada request, silakan boleh ramaikan komentar. Mana yang terbanyak, mana komen yang paling banyak, nanti saya akan bahas materi itu selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.